Kitab Wahyu telah sekian lama mempesonakan setiap pembacanya. Kitab yang dikatakan berupa satu berita baik, yaitu sebuah kitab yang membawa kabar Injil kekal ke seluruh dunia, yang pada mulanya dihantar kepada 7 gereja utama yang terletak di laluan perdagangan utama di Asia Kecil atau Asia Minor, yang sekarang ini dikenali sebagai Turki. Namun ia mempunyai message penting untuk umat Tuhan pada sepanjang zaman. Tetapi, mengapakah ia disampaikan melalui lambang dan bayangan? Apakah makna 7 kaki Dian itu serta 7 meterai yang tiada seorang pun boleh membukanya kecuali anak domba Tuhan? Dan setiap meterai ketika dibuka, keluarlah pelbagai kuda dengan pelbagai warna yang menakutkan. Disisuli pula dengan 7 sangkakala atau 7 trompet yang satu persatunya membawa makna dan maksud yang melibatkan setiap zaman perkembangan gereja Kristen. Seterusnya diakhiri pula dengan 7 cawan murka Tuhan. Apakah makna semua gambaran ini? Dan apakah makna binatang dan pelbagai lambang yang terdapat di dalam kitab Wahyu ini? Ikuti setiap program yang akan dimuatkan melalui channel ini untuk dapat mendekati sedikit pengertian dan pemahaman yang mampu kita terokai sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena matlamat utama Wahyu diberikan kepada kita adalah untuk menyediakan kita bagi menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan teruskan seri seminar Wahyu Pengharapan. Kali ini dengan perkabaran Kristus kepada gereja di Pergamus di dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 hingga 17. Sambil kita mengkaji serba sedikit mengenai kota zaman purba ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Beliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran Nikolaus. Sebab itu bertaubatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Shalom, sebelum kita mulakan, mari kita berdoa. Bapa di surga, apabila kami teruskan seri seminar ini, biarlah Engkau berkati saya sendiri agar Engkau gunakan saya untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas. Berkati setiap penonton agar dapat memahami apa yang saya akan sampaikan. Biar ini menjadi berkat bagi kami, sementara kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Surat ketiga yang Yesus berikan adalah untuk gereja di Pergamus. Kota Pergamus. Pada zaman Rasul Yohanes, Pergamus atau Pergamum adalah ibu kota provinsi Rom di Asia Kecil yang terletak kira-kira 40 batu di timur laut Smyrna. Selain kepentingan politiknya, Pergamus diraihkan sebagai sebuah pusat kehidupan intelektual di seluruh dunia Helenistik.
Perpustakaannya yang terkenal yang mempunyai jumlah hampir 200.000 jilid adalah yang kedua terbesar setelah perpustakaan di Alexandria di Mesir. Bandar ini adalah rumah Galen, seorang dokter terkenal di dunia purba yang belajar di sekolah perubatan Asklepios. Pergamus juga merupakan pusat keagamaan yang hebat dan penting. Ia terkenal dengan kuil-kuil yang megah yang didirikan untuk dewa Zeus, Athena, Dionysus, dan Asklepios. Di puncak bukit di atas kota itu berdiri mezbah besar Zeus. Bahagian tengahnya dipamerkan di Museum Pergamus di Berlin. Ia kelihatan sama seperti sebuah tempat duduk atau takhta yang hebat dibina di lereng bukit, dan sepanjang hari pada setiap hari ia mengeluarkan asap dari asap korban bakaran yang dipersembahkan kepada Zeus. Berhampiran kota itu terdapat kuil Asklepios yang sangat besar. Dia adalah dewa ular penyembuh. Pada zaman Yohanes, kuil itu menjadi pusat populer. Orang ramai datang dari seluruh dunia untuk mendapatkan kesembuhan oleh dewa Asklepios. Pergamus benar-benar adalah sebuah bandar ala Lodez di wilayah Asia. Kedua-dua Zeus dan Asklepios disebut penyelamat, dilambangkan sebagai seekor ular. Lambang ular dikekalkan oleh industri perubatan hingga ke zaman modern ini. Pergamus adalah kota pertama di Asia yang menyokong penyembahan dan pemujaan kekaisaran. Satu amalan menyembah Maharaja Rom sebagai dewa dan raja atas segala raja. Dan mempunyai kuil yang didedikasikan khas untuk pemujaan Maharaja Rom. Ini juga sebahagian yang boleh menjelaskan mengenai kota Pergamus ini yang digelar sebagai tempat di mana takhta syaitan berada. Dalam ayat 13, istilah di mana engkau diam berasal dari istilah Yunani ketauked atau mendiami yang bermaksud menetap secara permanen. Di tempat takhta iblis, istilah Yunaninya ialah Thronos yang bermaksud takhta atau tempat duduknya pihak berkuasa. Lihat perbandingannya dalam Matius 19 ayat 28, Lukas pasal 1 ayat 32. Ungkapan itu mungkin merujuk kepada kota itu sebagai kubu kehidupan agama kekafiran dan pemujaan Maharaja. Pergamus terkenal dengan kultus Zeus dan Asklepios yang menarik ramai orang dari jauh dan dekat ke kota itu. Agama yang memiliki simbol ular menganggap ular itu sebagai penjelmaan dewa itu sendiri dan mengaitkannya dengan istilah penyelamat. Ini hanya akan menyebabkan umat Kristen dikuasai dengan kengerian apabila pemujaan ini mengingatkan mereka tentang syaitan, si ular tua yang disebut dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Mungkin itulah yang menyebabkan umat Kristen menggelar Pergamus sebagai tempat takhta setan. Di atas segalanya, bahaya terbesar bagi gereja Kristen adalah atas tuntutan pemujaan atau penyembahan kepada Maharaja. Kota Pergamus ini merupakan pusat pemujaan kekaisaran di wilayah Asia. Pada zaman Yohanes, pemujaan Maharaja merupakan satu kewajiban kudus, a sacred obligation, bagi semua warga negara Rom. Setiap warga provinsi harus hadir di hadapan seorang magistrat setempat di Pergamus setahun sekali dan mempersembahkan secubis kemayan kepada wakil Maharaja dengan mengatakan Kaisar adalah Tuhan. Dan kemudian
dia akan diberikan satu sijil pengesahan. Penyembahan Maharaja adalah ujian kesetiaan kepada kerajaan Rom, dan tindakan menolak untuk mengambil bahagian dalam penyembahan itu dan menerima sijil itu bermaksud penganiayaan dan kematian. Umat Kristen di Pergamus diam di takhta iblis. Nampaknya mereka sememangnya dipaksa untuk menyangkal dan melepaskan kepercayaan mereka kepada Kristus. Lihat Wahyu pasal 2 ayat 13. Hal ini mengingatkan kita kepada tanda binatang di dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Kita akan tiba kepada topik itu nanti. Seterusnya, Antipas saksiku yang setia kepadaku. Antipas mungkin salah satu nama Yunani yang biasa yang merujuk kepada seorang Kristen yang tinggal di Pergamus yang telah mati syahid karena imannya dan kesetiaannya kepada Kristus. Tidak banyak yang kita ketahui tentang dia. Mungkin kesyahidannya adalah kos yang dia harus bayar karena enggan menyembah Maharaja. Menurut tradisi kemudiannya, dia telah dibakar hingga mati di dalam patung lembu yang diperbuat daripada tembaga. Ini dilakukan semasa pemerintahan Maharaja Domitian. Istilah Yunani martus biasanya bermaksud saksi. Ketika kemudiannya di gereja yang awal ramai saksi yang setia dibunuh karena iman mereka, maka istilah martus juga berarti martir, yaitu orang yang menjadi saksi sampai mati. Ayat 14, beberapa orang yang menganut ajaran Biliam bermaksud di sini sebagai merujuk kepada para penganut pahaman Nikolaus. Bandingkan dengan Wahyu 2 ayat 15 yang menunjukkan bahwa para pengikut Biliam dan Nikolaus adalah golongan orang yang sama. Ia melambangkan para guru palsu di dalam gereja di Pergamus yang mendorong sesama umat Kristen untuk turut serta dalam mengkompromikan agama dan amalan tidak bermoral sehubungan dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan kegiatan percabulan. Kita lihat ini sebelum ini di dalam Wahyu pasal 2 ayat 6. Di dalam ayat 16, bertaubat, istilah Yunaninya ialah auris. Dalam ayat 16, secara mustahak menunjukkan satu tindakan berpusing balik, yaitu berpaling dari satu tabiat dengan meninggalkannya sama sekali dan mengamalkan tabiat yang baru. Ayat 17, barang siapa menang. Perkataan Yunaninya ialah nikau yang bermaksud menjadi pemenang, untuk menang atau untuk mengatasi. Kata kerja yang sedang berlaku di sini menyeratkan satu kemenangan yang berterusan. Terus-menerus mengatasi atau terus-menerus menang. Barang siapa menang adalah tema yang berulang-ulang di dalam kitab Wahyu. Kita akan melihat ini banyak kali nanti di dalam siri ini. Para pakar kita melihatnya sebagai salah satu motif utama kitab ini yang menjelaskan bahwa perkataan menyiratkan kehidupan umat Kristen adalah satu peperangan di mana tidak ada pelepasan. Tetapi itu adalah peperangan sebagai yang diajar oleh Yohanes, penulis kitab Wahyu kita ini, di mana orang saleh yang paling lemah sekalipun boleh membuktikan kemenangan. Firdaus, satu istilah yang dipinjam dari bahasa Parsi ini, bermaksud satu halaman atau taman. Di dalam kitab Septuagint, yaitu kitab Perjanjian Lama terjemahan ke bahasa Yunani, istilah Firdaus digunakan untuk merujuk kepada Taman Eden. Kejadian 2 ayat 8 hingga 10. Firdaus Tuhan di dalam Wahyu melambangkan Taman Eden yang dipulihkan, di mana orang yang ditebus
akan turut mengungsikan kurnia kehidupan kekal yang dinikmati Adam sebelum masuknya dosa ke dunia ini. Seterusnya, istilah yang penting, mana yang tersembunyi. Menurut tradisi Yahudi, tabut perjanjian di mana mangkuk mana diletakkan untuk peringatan. Kita baca ini di dalam Keluaran 16 ayat 32 hingga 34 dan Ibrani pasal 9 ayat 4. Telah diambil oleh Nabi Yeremia semasa bait suci Salomo dimusnahkan dan tersembunyi di lereng Gunung Sinai. Ia akan berada di sana sehingga Mesias datang. Mana itu kemudiannya nanti akan pulih sebagai makanan untuk kerajaan mesianik. Dan akan terjadi pada waktu itu bahwa perbendaharaan mana akan turun dari atas dan mereka akan memakannya pada tahun-tahun ini. Ini adalah petikan dari buku tradisi Yahudi 2 Baruk pasal 29 ayat 8. Dalam konteks keadaan gereja di Pergamus, mana yang tersembunyi melambangkan penyertaan dalam sama-sama makan mana surgawi, yaitu disebut roti malaikat di dalam Mazmur 78 ayat 25 yang berbeza dengan memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewa kafir. Seterusnya, batu putih. Banyak pandangan telah diberikan berkaitan batu putih. Karena di dalam dunia purba, batu putih diberikan atas pelbagai alasan. Nampaknya tidak ada satu-satu pandangan yang memuaskan. Dalam konteks di sini, batu putih merujuk kepada Tessera, sebuah hadiah untuk pemenang pada sejenis pertandingan. Nama pemenang itu tertulis di atas batu itu dan memberikan pemiliknya hak untuk mendapatkan kehormatan dan hak istimewa termasuk menyertai pesta-pesta umum atau upacara-upacara umum. Satu tradisi lagi mengatakan bahwa ketika Maharaja Rom mengadakan lawatan rasmi di Pergamus, orang-orang penting di kota itu akan diberi sekeping batu putih dengan namanya tertulis pada batu itu. Ketika menghadiri pertemuan dengan Maharaja, pemegang batu putih itu akan menunjukkan batu yang dimilikinya dengan namanya yang tertulis pada batu itu, maka dia akan dibenarkan masuk dan duduk bersama Maharaja. Sedang penuntun, batu putih yang diberikan oleh Yesus itu akan memberi kepada para pemenang dalam gereja di Pergamus satu keistimewaan untuk turut diterima menyertai di dalam jamuan surga. Wahyu 19 ayat 7 hingga 9 berbicara mengenai majelis perkawinan anak domba. Dan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Anda dan saya berpeluang memiliki batu putih yang Yesus berikan dengan nama baru kita tertulis di atasnya dan kita akan masuk menghadiri majelis santapan di Raja Surgawi. Sedang penuntun, saudara-saudari sekalian, berikut adalah penghuraian lengkap mengenai gereja di Pergamus, maknanya ketika itu dan maknanya untuk kita. Yesus memperkenalkan dirinya kepada gereja di Pergamus sebagai memiliki padang tajam bermata dua. Gubernur Rom yang beribu pejabat di Pergamus memiliki hak atas padang upacara kerajaan di situ. Maksudnya, dia mengaku sebagai memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian warganya. Atas perintahnya, seseorang boleh dihukum mati serta-merta dan dia boleh menggunakannya, yaitu padang itu, pada waktu tertentu terhadap mana-mana umat Kristen. Namun pada permulaan message kepada gereja itu, ia mendesak umat Kristen untuk tidak melupakan bahwa kata-kata pemutus masih ada pada Kristus yang telah bangkit dan yang memiliki padang tajam bermata dua. Menurut surat kepada orang Ibrani, di dalam Ibrani 2 ayat 12 berkata, firman Tuhan adalah lebih tajam daripada pedang bermata dua.
Orang yang menganiayai umat Tuhan mungkin berkuasa secara setan, namun kekuatan pada Kristus yang telah dibangkitkan itu adalah lebih besar. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengatakan dunia, kata Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 33. Sedang penuntun, Yesus, dia sememangnya yang mengawal. He is in control. Kita lihat penilaian yang Yesus berikan terhadap gereja di Pergamus. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 13 hingga 15. Yesus memiliki pengetahuan penuh mengenai keadaan gereja ini. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis. Yesus mengiktiraf Pergamus sebagai tempat yang sangat berbahaya. Orang Kristen di Pergamus hidup dalam iklim agama dan moral yang memusuhi iman dan kepercayaan mereka. Teks Yunani menunjukkan bahwa mereka tinggal di sana secara kekal. Pada satu sudut, mereka dikelilingi oleh agama paganisme, agama kafir, dan kuil-kuilnya yang megah dan indah. Pada sudut lain, mereka terdedah kepada gaya hidup agama kafir dan amalan yang tidak bermoral, yaitu hubungan seks sebagai sebagian daripada penyembahan dan ibadah. Tidak heranlah gaya hidup agama kafir itu dengan caranya sendiri sangat menarik bagi sesetengah umat Kristen di Pergamus. Di atas segalanya, pemujaan maharaja mewujudkan persekitaran yang sukar bagi gereja di Pergamus. Pada bila-bila masa, pihak berkuasa boleh saja memanggil orang Kristen secara beramai-ramai atau secara individu dan memerintahkan mereka untuk menyembah maharaja serta mengecam, mengutuk, dan menyangkal Kristus dengan ancaman penganiayaan dan kematian jika mereka menolak. Mereka yang mematuhi akan diberikan satu sijil pengakuan. Inilah yang menjadikan kota itu tempat di mana setan tinggal dan di mana pemerintahannya adalah yang paling kuat. Rujukan berulang di dalam ayat 13 mengenai kota itu sebagai tempat pemerintahan dan tempat tinggal setan menunjukkan betapa berbahayanya kota Pergamus itu bagi umat Kristen yang tinggal di sana. Namun di sebalik keadaan yang mereka hadapi, umat Kristen di Pergamus tetap setia. Yesus berkata kepada mereka, engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu. Di sebalik hakikat bahwa Pergamus adalah tempat yang sangat berbahaya kepada kewujudan agama Kristen dan bahwa mereka mempunyai banyak alasan untuk melarikan diri dan tinggal di tempat lain, umat Kristen memutuskan untuk tetap teguh dan hidup serta memberikan kesaksian bagi Kristus di tempat di mana kehidupan telah menentukan mereka, yaitu di mana pemerintahan syaitan adalah yang terkuat. Mereka tinggal dan tetap setia malah walaupun berhadapan dengan penganiayaan dan kematian seperti yang dialami oleh Antipas, salah seorang yang setia di gereja Pergamus. Adalah suatu hal yang sangat penting bahwa Yesus menyebut Antipas sebagai saksiku yang setia kepadaku. Ini adalah gelaran atas Yesus sendiri di dalam kitab ini, yaitu Wahyu pasal 1 ayat 5, Wahyu 3 ayat 14. Pada gereja yang mula-mula, perkataan Yunani martus bermaksud saksi dan sahid. Maksudnya menjadi saksi kebenaran sering bermaksud menjadi mati syahid. Yesus adalah saksi atau syahid yang setia dan semua orang yang memberi kesaksian kepadanya sering menderita bersamanya dan untuknya. Sehingga hari ini, seseorang yang menjadi saksi bagi Kristus sering menjadi syahid atau martir
bagi Kristus. Bukan dalam arti kata harus menyerahkan nyawanya untuk Kristus, tetapi dalam arti kata harus menderita karena prinsip-prinsip kekristenan yang dia pegang. Tetapi satu perkara harus sentiasa diingat bagi mereka yang setia seperti Antipas. Yesus memberikan tidak kurang daripada gelarannya sendiri. Menderita bagi Kristus adalah melalui apa yang telah dilalui oleh Kristus, dan pada akhirnya untuk berkongsi kemuliaan bersama dengannya. Walau bagaimanapun, bahagian kedua pada penilaian yang Yesus berikan terhadap gereja ini adalah suatu yang tidak menyenangkan. Umat di Pergamus jelas merupakan gereja yang berpecah belah. Sebahagian dari mereka, seperti Antipas, berpegang teguh pada nama Kristus dan tidak menolak kepercayaannya, yaitu mereka menentang kompromi dengan tingkah laku dan gaya hidup dunia. Yang lain di Pergamus berpegang kepada ajaran Biliam dan Nikolaus. Walaupun umat Efesus menyadari kesan merosakkan dari ajaran Nikolaus yang palsu itu, namun umat dalam gereja di Pergamus dan Tiatira mentoleransikan guru-guru palsu ini dan kompromi yang dibuat terhadap agama mereka. Hakikat bahwa ajaran Biliam dan Nikolaus disebutkan secara bersama menunjukkan bahwa mereka adalah berkaitan. Kita telah melihat mereka pada lebih awal di dalam Efesus, dan kita akan menemui mereka lagi dalam surat kepada gereja di Tiatira. Guru-guru palsu menganjurkan kompromi dan berusaha untuk meyakinkan sesama umat Kristen bahwa tidak ada yang salah dengan mematuhi secara bijaksana terhadap piawaian duniawi agar dapat menghindari daripada dianiaya. Bandingkan dengan ayat dalam 2 Petrus 2 ayat 15 dan Yudas ayat 11. Umat Kristen dipanggil untuk menjadi kudus, yaitu terpisah dan berbeza daripada dunia. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Namun pemisahan ini tidak berarti pemisahan dan pengasingan dari orang lain di dunia atau kebencian terhadap mereka. Yesus berdoa agar murid-muridnya tidak diambil dari dunia, tetapi dijauhkan dari si jahat. Yohanes 17 ayat 15 hingga 16. Untuk menyelamatkan dunia, para pengikut Yesus akan berusaha menjadi segalanya bagi semua orang, mengikut teladan Paulus, sehingga mereka dapat menyelamatkan beberapa orang. Rujuk 1 Korintus 9 ayat 22. Umat Kristen berkompromi dalam satu pengertian agar manusia dapat diselamatkan dan diangkat ke tahap iman dan kehidupan Kristen daripada membawa kekristenan turun ke tahap duniawi. Masalahnya dengan penganut Nikolaus adalah bahwa mereka mengikuti suatu dasar kompromi tertentu di dalam kesetiaan mereka kepada Kristus agar mereka dapat menghindari ketidakselesaan dan masalah di dunia. Mungkin Anda dan saya tidak akan menjadi Antipas dalam zaman kita. Namun sering di dalam hidup kita berhadapan dengan pelbagai ancaman, godaan, dan ujian kepada iman dan kepercayaan kita. Sebaik-baiknya kita harus menjadi sama seperti sesetengah umat di Pergamus yang bertahan di tengah-tengah pencobaan yang dahsyat. Kita dapati nasihat Yesus kepada gereja di dalam pasal 2 ayat 16. Nasihat Yesus kepada seluruh gereja di Pergamus adalah sama dengan nasihat yang diberikan kepada anggota di Efesus. Sebab itu bertaubatlah. Sekiranya mereka yang berkompromi tidak bertaubat, maka akibat buruk akan berlaku. Kristus mengatakan bahwa Dia akan datang kepada mereka dengan segera dan akan berperang melawan mereka dengan pedang mulutnya. Alat ini membangkitkan ancaman Tuhan terhadap Biliam oleh hukuman dengan pedang.
Kita ingat kembali atau rujuk kembali Bilangan 22 ayat 23, ayat 31 dan 32. Dalam peperangan yang dilancarkan melawan bangsa Moab, Bileam telah dibunuh dengan pedang. Ayat 8 dalam pasal 31. Bersama dengan mereka yang dia bawa ke dalam dosa. Penghakiman yang sama seperti ini ditujukan terhadap orang Bileam dan orang Nikolaus di Pergamus. Menurut penulis Ibrani, firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Rasul Paulus juga berbicara tentang pedang roh, yaitu firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Oleh yang demikian, pedang itu adalah firman Kristus. Istilah Yunani yang digunakan menunjukkan suatu ancaman nyata yang sebenar. Real challenge. Kristus sudah dalam perjalanan untuk melancarkan perang dan melakukan penghakiman dengan pedang mulutnya. Wahyu 9 ayat 13 dan 15. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari penghakiman yang akan datang adalah dengan membuat keputusan berbalik dan bertobat. Di dalam ayat 17 kita dapati janji kepada sesiapa yang menang. Mereka yang bertobat diberikan janji 3 serangkai. Mereka akan diberi mana yang tersembunyi, batu putih, dan nama baru yang tertulis pada batu itu. Guru palsu di Pergamus menganjurkan kompromi dalam memakan makanan kafir yang dipersembahkan kepada berhala untuk mendapatkan sijil dan mengelakkan daripada dihukum. Sedang penuntun, harinya akan tiba apabila mereka yang tetap setia dan enggan turut menyertai dalam perayaan kekafiran akan turut bersama-sama dalam pesta makanan surgawi, yaitu mana yang tersembunyi. Mazmur 78 ayat 25 menyebutnya sebagai roti malaikat. Disediakan hanya untuk orang-orang yang menolak berkompromi dan berpegang teguh pada nama Kristus. Ganti kepada sijil Rom, mereka akan menerima batu putih dengan nama baru yang tertulis di atasnya sebagai penghargaan untuk tetap setia dan taat kepada Kristus. Nama baru dalam Alkitab bermaksud hubungan baru seseorang dengan Tuhan. Kejadian 17 ayat 5, 32 ayat 27 dan 28. Yesaya 62 ayat 2, Yesaya 65 ayat 15, dan Wahyu 14 ayat 1. Dalam konteks penganiayaan dan tuduhan palsu pada gereja di Pergamus, nama baru menandakan pemulihan bertabat bagi satu nama baik. Batu putih dengan nama baru yang tertulis di atasnya memberikan kelebihan istimewa kepada sesiapa yang menang untuk turut sama dalam perjamuan perkawinan anak domba di kota surgawi pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 9. Seterusnya, satu panggilan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Keadaan umat Kristen di Pergamus dengan jelas menunjukkan bahwa sangat mungkin untuk menjadi pengikut Kristus di dalam keadaan yang mengerikan. Umat Kristen diundang untuk menjalani kehidupan sebagai saksi yang setia di mana kehidupan telah menentukannya. Sekiranya mereka berada di Pergamus, di mana pengaruh dan kekuatan setan adalah yang paling kuat, maka di sanalah mereka harus menjalani kehidupan dan menunjukkan melalui hidup mereka bahwa mereka adalah pengikut Kristus, di mana dia sendiri adalah saksi yang setia. Sedang penonton yang saya hormati, mungkin ada di antara kita yang ingin melihat persamaan Pergamus ini dalam sejarah Kristen. Kepada Anda yang ingin mengaplikasikan message kepada gereja di Pergamus ini,
dengan sejarah Kristen akan mendapati bahwa keadaan gereja ini paling sesuai ditafsirkan sebagai merujuk kepada masa selepas Maharaja Konstantin menjadi seorang Kristen pada tahun 313 tahun Masehi. Gereja akhirnya memenangi perjuangannya melawan paganisme dan agama Kristen telah menjadi agama rasmi negara. Umat Kristen tidak perlu lagi takut pada penganiayaan atau takut menghadapi tekanan dari luar. Walaupun ramai orang, Kristen tetap tidak goyah dan setia kepada Injil selama tempo ini, namun abad keempat dan kelima dalam era kekristenan disulami dengan kemerosotan rohani dan kemurtadan, di mana gereja bergelut dengan godaan berkompromi. Sebaik Konstantin menjadi seorang Kristen, agama Kristen menjadi agama rasmi Empire Rome, maka penyebaran agama Kristen telah menjadi lebih mudah dan tersebar luas. Namun pada zaman inilah juga ajaran lain yang digambarkan dengan William dan Nikolaus mula menyusup masuk dan meresap ke dalam gereja. Dalam sejarah perkembangan gereja Kristen, saya ulangi, Pergamus merujuk kepada era bermula pada tahun 313 apabila Konstantin menjadi Kristen hingga ke tahun 538, yaitu tahun bermulanya nubuatan waktu 1260 tahun. Shalom, kita akan berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Sekali lagi, jika Anda belum melakukannya, sila tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notification untuk mendapat info mengenai video yang akan datang. Jika Anda ada pertanyaan, sila hantar pesanan kepada saya secara pribadi melalui saluran media yang dipaparkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan ini untuk kami meneruskan pembelajaran dalam siri Seminar Wahyu. Kami tahu bahwa kami juga adalah sebahagian yang berada di dalam Pergamus. Biarlah kami sentiasa dikuasai oleh Roh Tuhan, agar kami sentiasa dapat taat setia dan menjadi saksi yang setia kepadamu hingga Engkau datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.